Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati semua kita yang hadir, para jamaah, khususnya pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sukarami bersama dengan anggota plenonya. Alhamdulillah, serta kawan-kawan ustadz yang hadir pada kali ini pengajian Ahad sore PRM Sukajaya Palembang. Pengajiannya hari ini agak istimewa. Penceramahnya tidak punya jemaah di depan tapi justru menghadap ke kamera karena jemaahnya justru duduk di kiri dan kanan. Ini istilah pantun wong lamo-lamo kampung Pak Roji ini kemanoh jalan ke Koto agak lurus sedikit bundar. Apa tandohnya badan latuwuh, kapan duduk selalu nak bersandar. Dah baca dibohongi itu tuh. Jadi baca dibohongi ini kan. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materi bincang-bincang saja sebenarnya sebagai pengajian kita di Muhammadiyah. Saya bawa buku ini, buku satu-satunya buku yang aku ketemu judulnya adalah Muhammadiyah. Ini buku yang judulnya adalah Muhammadiyah. Jadi kalau ada enggak buku yang judulnya Muhammadiyah, bukan isinya tentang bukan Muhammadiyah, tapi judulnya Muhammadiyah. Aduh. Nah, inilah bukunya. Nama kitabnya adalah Syama'ilul Muhammadiyah, pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini dikarang oleh Imam At-Tirmizi, mengumpulkan seluruh hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian Rasulullah, mulai dari fisik, nama, kesehariannya, cara duduknya, cara makannya, cara berpakaiannya, cara tidurnya. Itu dibahas oleh Imam At-Tirmizi, dikumpulkan hadisnya, tidak ada penjelasan sebenarnya, cuma ada hadisnya doang. Itu sampai berapa bab? 30 bab lebih hadis dikumpulkannya, dan ini menjadi buku tentang pribadi Nabi Muhammad yang paling banyak dibaca dan paling banyak diterjemahkan. Iya punya ya? Nah, ya. Aku punya 2. Satu ini punya mertuaku almarhum, dan aku beli satu ada di rumah Siko. Kenapa sering ku bawa? Biar almarhum mertuaku dapat pahalanya juga. Amin rabbal alamin. Karena ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Dan ini sangat bagus kayak gitu untuk mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, dan judulnya adalah Muhammadiyah. Iya, Sama'ilul Muhammadiyah. Ada doa yang isinya tuh banyak Muhammadiyah tuh. Allahumma ufir li ummatil Muhammadiyah. Allahumma li ummatil Muhammad. Allahumma rfa' ummata Muhammadiyah. Itu dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi itu banyak doa tuh ujungnya Muhammadiyah. Ya, itu. Nah, aku agak bincang-bincang karena ini menarik dan ini paling lengkap menceritakan tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mumpung sekarang ini adalah masih di ujung bulan Rabiul Awal tentang Nabi Muhammad itu. Di sini akan ditemukan beberapa keistimewaan Nabi Muhammad dari kecil
baik secara fisik dan dari kelahirannya. Kalau digabung dengan berjanji, yang sering dibaca itu akan ditemukan nanti beberapa informasi yang memang Rasulullah itu agak unik dari lahir tuh. Nabi Muhammad itu ketika lahir ibunya tidak merasakan sakit. Ketika lahir Nabi Muhammad tidak menangis. Ketika lahir Nabi Muhammad itu rambutnya sudah dalam keadaan rapi. Ketika lahir Nabi Muhammad sudah dalam keadaan dikhitan, disunat, dan tali pusatnya sudah terputus. Ketika lahir Nabi Muhammad itu sudah dalam keadaan bersih, tidak membawa sedikit pun lendir-lendir sisa air ketuban, layaknya orang kebanyakan. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan tertelungkup, bukan tengadah, tertelungkup, tapi hebatnya dia tidak menangis, bersih, lalu tangannya, kedua tangannya itu bisa ditaruhnya langsung di lantai, dan kemudian kepalanya menengadah ke atas. Kalau kata imam berjanji, itu pertanda dia menjadi manusia luar biasa kelak kemudian hari. Dan itu terbukti. Nah, Nabi Muhammad itu juga punya beberapa keistimewaan. Satu, ketika beliau disuruh menyusui dengan ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah itu kan bisa menyusui karena sudah ada anaknya duluan lahir. Nama anaknya itu adalah Abdullah. Dan kemudian menyusu dengan Halimatus Sa'diyah, kemudian nanti bertemu dengan Nabi Muhammad bayi. Nah, uniknya itu Pak Pur, Nabi Muhammad tidak mau menyusui di payudara ibu susuannya sebelah kanan. Hanya mau di sebelah kiri. Kenapa? Karena saudara susuannya sudah duluan menyusu di situ. Jadi dia tidak mau dan hanya mau di sebelah kiri. Nabi Muhammad itu dari kecil tidak mau galak mengambil tidak balik ngambat jatah uang. Agak beda dengan yang masih mengaku umatnya tapi menyerobot tanah uang. Ini cerita tadi. Lah ya Nabi Muhammad tidak mau mengambilnya itu. Nah, kemudian hal unik lagi dengan Nabi Muhammad ini, beliau waktu kecilnya tidak pernah menangis. Karena memang tidak pernah sakit, tidak digigit oleh nyamuk, tidak digigit oleh semut, dan lalat pun tidak mau hinggap di tubuh dia. Jadi memang agak istimewanya di situ memang. Nah, beliau Nabi Muhammad itu, kalau menurut Halimatus Sa'diyah, baru menangis waktu bayi itu apabila dibiarkan habis mandi tidak berbaju. Nah, belum dikasih pakaian, nanti dia nangis itu. Kalau sudah ditutup, dia akan diam. Dari kecil lah tahu dia malu. Tidak mau terbuka auratnya. Agak beda juga ini dengan umatnya sekarang ini nih. Yang sudah tua tapi masih juga yang nak nunjuk-nunjukkan auratnya. Itu Rasulullah masih bayi. Beliau juga punya keunikan secara fisik yang sempurna karena memang nanti tugasnya sangat banyak. Allah sudah persiapkan dari kecil. Nabi itu diperselisihkan pendapatnya. Ya, yang itu banyak diperselisihkan pendapatnya. Aku pilih-pilih yang tidak diperselisihkan pendapat. Nabi Muhammad itu umur 3 bulan sudah bisa berdiri. Umur 5 bulan sudah bisa berlari. Dan umur 9 bulan sudah bisa berbicara dengan fasih. Agak beda dengan kita memang. Rasulullah sudah mempersiapkan fisik dia itu sudah di atas rata-rata mulai dari beliau lahir kayak gitu. Secara umum beliau itu memang menjadi rahmatan lil alamin mulai dari kecil. Ketika Nabi Muhammad itu ketika Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah untuk mencari anak yang akan disusuannya, dia datang dari serombongan Bani Sa'diyah itu, dia datang paling terlambat datang. Kenapa? Karena ontanya adalah onta yang sudah sudah tua, lah kurus pula, makanya dia terlambat. Tapi nanti ketika dia bawa Nabi Muhammad pulang,
maka dia nanti ontanya itu gemuk sendiri dan kemudian menghasilkan banyak sekali anaknya. Dan Halimatus Sa'diyah dan keluarganya yang tadi setahun sebelumnya berangkat ke Mekah mengambil Nabi Muhammad itu orang termiskin di kampungnya, tapi nanti kelak 10 tahun kemudian menjadi orang yang paling kaya di kampung. Jadi apapun yang ada ditanam itu subur, apa yang diternak itu akan menjadi beranak pinak dengan cepat. Memang Rasulullah itu menjadi rahmatan lil alamin itu. Nah, fisiknya, nah ini juga sangat hebat di sini, sangat bagus. Fisik dia ini sangat lengkap ditulis di sini. Yang bercerita ada 3. Pertama adalah Hindi bin Abi Hallah, itu anak tiri Nabi Muhammad dari Khadijah dari pernikahan yang pertama. Itu namanya ada Hindi bin Abi Hallah, anak tiri Nabi Muhammad. Karena dia waktu kecil tinggal dengan Nabi Muhammad, maka dia tahu persis bagaimana bentuk fisik Rasulullah itu. Kemudian yang kedua Anas bin Malik, ini juga pernah tinggal di rumah Rasulullah waktu kecil. Dan yang keempat itu yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib, juga pernah tinggal dengan Nabi Muhammad waktu kecil. Mereka inilah yang paling banyak meriwayatkan tentang keadaan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu digambarkan laki-laki yang laisa bitawilin wala saghirin. Nabi Muhammad itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kurus, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, dan juga tidak terlalu kurus untuk ukuran orang Arab. Jadi dia markibah itu sangat ideal. Sangat ideal untuk ukuran orang Arab. Kepalanya agak besar tapi serasih dengan badan. Rambutnya itu agak bergelombang, tidak terlalu kurus dan juga tidak keriting, agak bergelombang. Warna rambutnya tidak terlalu hitam dan juga tidak terlalu merah, jadi agak kemerah-merahan sedikit. Panjang rambutnya ke sebagian kanan itu sampai ke telinga, agak nutup dikit kadang-kadang, dan kalau belakang tuh sampai ke pundaknya. Itulah gaya rambut dia yang agak gondrong maksud kita sekarang. Iya, belahan rambutnya di sini ada 2. Pertama Rasulullah itu ke kanan, tapi di akhir hidupnya nanti itu dibelahnya 2. Dibelah 2. Kenapa orang Yahudi itu belahannya ke kanan? Jadi dia kan ada tidak mau menyerupai orang-orang Yahudi. Rasulullah itu nanti seperti itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu punya wajah, wajahnya tidak terlalu bulat dan juga tidak terlalu lancip, agak opal. Keningnya itu agak lebar tapi serasih dengan wajah. Kemudian matonya, alis matanya itu sangat hitam seperti bulan sabit 2, dan antara bulu mata kanan dengan kiri itu ditumbuhi oleh bulu-bulu halus penyambung. Kayaknya kita udah kati ini. Ada nyambung dikit. Agak payah carinya tuh. Itu ya. Nah. Halus juga, Pak. Mitosnya, halus. Ada tuh agak nyambung sedikit itu. Agak nyambung sedikit itu bulu-bulu halus. Nah, Rasulullah seperti itu. Kemudian bulu matanya sangat hitam dan sangat lentik. Nah, ini idaman ibu-ibu perempuan itu. Iya, betul. Ya, belakang. Matanya agak bundar, bulat tapi serasih dengan wajah. Nah, digambarkan oleh sahabat itu, mata Nabi itu sampai dia meninggal, yang hitamnya bagian hitam sangat-sangat hitam, yang putih sangat-sangat putih. Sampai meninggal kayak gitu. Itu nih umur 30 udah berubah. Yang putih agak kehitam-hitaman, merah-merah. Nah, itu Rasulullah sangat luar biasa.
Kemudian dia punya hidung yang mancung, dan di ujung hidungnya itu seolah-olah selalu kelihatan ada cahaya yang bersinar. Kelihatan oleh sahabat. Sebenarnya tidak, tapi karena saking dia belagaknya itu kelihatan agak-agak bersinar kayak gitu. Kemudian dia punya kumisnya itu tidak dicukur tapi itu dipendekkan. Ya, dia punya mulutnya itu agak lebar tapi serasih dengan wajah. Dan giginya agak berjarak tapi sangat-sangat rapi tersusun, tapi berjarak. Kita mungkin ngomong tuh agak gigi kerinci. Agak berjarak-jarak dikit-dikit itu. Nah, itu gigihnya. Kemudian dia punya jenggot yang panjang yang selalu basah karena setiap wudhu memang itu selalu dibasahkannya. Dan wajahnya itu memang sangat-sangat tampan, sangat-sangat indah. Lalu lehernya itu putih, agak kemerah-merahan dengan warna kulitnya. Lehernya itu agak panjang tapi serasi antara bagian kepala dengan bagian badan. Badannya sangat ideal tapi terkesan sangat kekar. Berdiri tegap, kemudian dadanya bidang, dan kemudian tulang-tulang persendiannya itu kelihatan agak kasar, jarinya panjang dan telapak tangannya kasar. Bukti dia adalah pekerja keras. Tapi anehnya, kapan itu disentuh, itu sangat halus dan harum. Sahabat itu kalau bersalaman dengan Nabi, itu kalau dia sudah ambil wudhu, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan wudhunya. Kenapa? Biar lama bisa mencium telapak tangan dia, itu kena harum. Habis bersalaman dengan Nabi itu. Mengharumnya. Nah, Nabi itu kalau bertemu dengan anak kecil suka memegang kepala sambil mengusap. Tadi aku contohkan tadi di sana. Nah, itu kepala anak itu nanti akan harum. Karena, nah kita juga harum itu biasanya. Habis makan rendang bersama Pak Roji. Rendang pandang itu juga harum juga biasanya itu. Bau rendang tapi. Ada dua pendapat ulama kenapa Nabi itu selalu harum. Satu, karena memang dia biasa memakai minyak harum. Yang kedua, memang fisik dia itu harum. Malah ada sahabat yang katakan bahwa ahli sejarah mengatakan apapun yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad itu harum, termasuk keringat. Keringat itu harum. Itu ini ya seluruh yang keluar itu biasanya busuk itu. Tapi beliau itu apapun yang keluar dari badan dia sangat harum. Nah, Nabi Muhammad itu berdiri sangat ideal, kokoh, dadahnya bidang, kemudian perutnya sejajar dengan dada. Agak beda sama yang ngomong ini. Nah, jadi idealnya, ya, idealnya postur tubuh ala Rasulullah itu antara dada dengan perut sejajar waktu berdiri. Kalau suspek agak berbentuk-bentuk kayak gitu. Nah, itu ideal sekali. Kemudian perutnya itu sangat bagus. Dan ketika dia buka baju, Nabi Muhammad itu antara pusatnya sampai ke dada itu ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Karena memang maco nian memang dia. Memang secara fisik dia sangat luar biasa. Nah, itu. Kemudian kakinya itu sangat tegap ketika berjalan. Tumitnya itu agak kecil. Kemudian telapak kakinya kalau dia berjalan itu tidak semua telapak kakinya kena ke tanah. Jadi bekas ada belekung sendiri sedikit itu. Aku mengumpulkannya dari buku ini, itu ada sekitar 42 bagian badan Rasulullah itu. Dan itu tercatat dengan sangat rapi. Nah, ada yang lupa aku. Nah, uban Nabi itu ada dua yang menghitung. Pertama menurut Anas bin Malik. Dia tuh menghitung uban Nabi Muhammad, di sini ada, itu 14 lembar. Sementara menurut Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, yang menghitung ketika Nabi akan meninggal, itu tidak sampai 20. Jadi maksimalnya cuma 19 atau 18 lembar. Oh. Ada ibu. Karena uban itu di dalam
kitab apa nama itu, Imam Suyuti, At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Nah, itu dia menuliskan Nabi Muhammad itu beruban disebabkan oleh karena saking beratnya menerima turunnya beberapa surat, diantaranya surat Hud. Jadi memang dia berkeringat dan dia agak berat menerimanya. Nah habis itu tumbuh ubannya kaget. Nah itu makanya nanti dibahas oleh itu, uban itu tumbuh penyebabnya ada 3. 1 oleh genetik, walaupun SD kadang-kadang beruban. Kadang sudah berumur 40 sudah putih seluruhnya. Karena gennya sudah kayak gitu. Gak tahu aku Pak Pur yang mana itu. Nah yang kedua oleh faktor umur. Itu memang tidak bisa dibohongi. Nah caknya umur ini. Nah yang ketiga ada kemungkinan ini oleh istri. Enggak, karena itu tadi tekanan mental. Stres itu membuat uban. Yang Rasulullah menerima turunnya surat Hud tadi itu. Dan ada doa. Nah, ini mengiyakannya. Doa ini indah sekali ini. Rasul itu mengajari doa agar dijauhkan dari 6 keadaan. Allahumma inni a'udzubika min jari syuk wa a'udzubika min zaujatin tusayyibani qabla masib wa a'udzubika min waladin ayyakuna alayya ribba wa a'udzubika min malin yakuna alayya azaba wa min halilin makir ainahu tarani wa qalbuhu tur'ani iza ra'a hasanatan dafa'aha wa iza ra'a sayyi'atan azanaha. Itu doa Nabi Muhammad. Jadi agak keren doanya itu. Allahumma inni a'udzubika min jari syuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jauhkan aku dari punya tetangga yang jelek, yang buruk. Yang kedua, wa a'udzubika min zaujatin tusayyibani qabla masib. Jauhkan aku dari punya pasangan hidup dan yang membuat aku tumbuh uban sebelum waktunya. Nah. Nah ini bahasa Nabi loh ini. Bahasa Rasul itu. Wa a'udzubika min zaujatin tusayyibani qabla masib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari punya pasangan hidup yang membuat aku tumbuh uban sebelum waktunya. Bisa suami, bisa istri. Kalau suaminya yang banyak ulah, bini yang duluan mau uban. Kalau bininya banyak ubah, suaminya yang banyak uban. Aku dari jingok nih nah. Pak Aryadi caknya bagus ibu di rumah. Tapi Pak Rozi dengan Pak Pur. Nah, tapi itu hadis loh. Hadis itu yang bilang kau. Bagus sekali kalimatnya. Itu sayyibani qabla masib, yang membuat aku tumbuh uban sebelum waktunya. Kemudian wa a'udzubika min waladin ayakuna alayya riba. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari punya anak yang berpura-pura seperti tuan bagiku. Aku jadi budak hamba sahaya, ngatur begawe. Ya, ngapai ujung-ujungnya. Nah, kemudian wa a'udzubika min malin yakuna alayya azaba. Aku berlindung kepadamu punya harta yang membuat aku dapat azab. Dari harta itu. Di dunia tangkap ke PK, di akhirat nanti duduk malaikat digebuk malaikat di kuburan, di akhirat masuk neraka. Itu azab itu. Kalau harta. Kemudian wa a'udzubika min khalilin makir. Aku berlindung kepadamu dari punya kawan yang jahat. Nah, ini definisi kawan jahat itu Rasul langsung kasih 2 indikasinya. 1, ainahu tarani wa qalbuhu tur'ani. Matanya selalu bagus ketika melihat kepadamu, tapi hatinya busuk kepadamu. Nah, itu kawan tidak beres itu. Di depan cacak baik, di rupanya hatinya busuk kepada kita. Kemudian iza ra'a hasanatan dafa'aha. Kalau dia melihat kamu melakukan suatu kebaikan kepadanya, dia diam. Dia diam, tidak pernah dipuji-pujinya. Tapi wa iza ra'a sayi'atan azanaha.
Kalau dia melihat kamu sekali melakukan keburukan, nah dia akan sampaikan ke mana-mana. Aku minjam duit sama Pak Pur pinjam duit 100.000, kasihnya. Aku diam baik, tak pernah aku ngomong dengan senario. Bagus nih yang Pak Pur minjam aku duit. Tak pernah aku cerita. Kaget minjam lagi, kasihnya. Sampai 9 kali minjam, dikasih terus. Tak pernah aku puji. Bercerita beda aku. Kapan aku minjam sekali, tak diunjuknya. Mulai aku bercerita lagi. Pelik nih kawan itu. Nah, 9 kali, diam baik. Nah, itu teman yang tidak bagus. Nah, ini itu masalah uban tadi. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus. Rasulullah memang suka memakai menghitamkan, mewarnai rambutnya. Secara umum dibolehkan, kecuali kalau bisa jangan warna hitam, agak terkesan menipu. Tapi itu pun makruh hukumnya. Bukan haram, makruh. Kalaupun terpaksa tidak apa-apa, lah dapat izin, Bu. Kaget dibahas di rumah, Pak. Cak itu ya. Nah, itu fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa catatannya terkait dengan fisik Rasulullah itu. Pertama, Nabi itu adalah manusia yang paling tampan, bahkan lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Cuman beda tampannya dengan tampan biasa. Primus Justinus apa namanya? Yang belagak zaman kita itu. Sekarang tak tahu lagi budak-budak belagak. Zaman kita, dia tampan. Kalau dia didudukkan dengan orang jelek, apa yang terjadi? Yang dia tampan bertambah tampan, yang jelek akan? Iya benar. Tapi Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, dia tampan, orang jelek dekat dia melok jadi tampan. Itu keren. Makanya kenapa aku hari ini cak belagak? Karena kiri kanan aku belagak kalau. Lah memang iya kayak gitu. Nabi Muhammad itu harum tadi. Apapun daripada Nabi harum. Kalau kita harum, si anu harum, dekatkan dengan uang tak mandi 3 minggu, apa terjadi? Melawan kan? Yang harum bertambah harum, yang busuk tambah busuk. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu harum, kalau uang busuk didekatkan dengan dia, yang busuk ikut berasa harum. Itu lagi-lagi. Iya, bukan kalah, disedotnya untuk ikut jadi harum. Jadi memang beliau itu adalah rahmatan lil alamin. Apapun juga nanti akan menjadi indah bagi dia itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu walaupun secara fisik itu pasti bisa digambar. Yang uang maling baik bisa dibikin sketsanya oleh polisi. Coba dibayang-bayangkan oleh orang yang korban. Rambut tadi ini, hidung cuma ini, sepintas baik. Kaget dibikin oleh polisi sketsanya, pas tertangkap miripnya. Apalagi wajah Nabi Muhammad itu sangat-sangat detail. Sangat-sangat detail. Tapi umat Islam secara ijma' sepakat bahwa Nabi Muhammad tidak boleh digambar. Karena beliau adalah manusia mulia yang sosoknya tidak akan bisa digambarkan dengan bentuk apapun. Itu di samping nanti dikhawatirkan dia itu disembah. Karena jangankan Nabi Muhammad, yang Habib beda disembah kawan kadang-kadang. Lah iyo. Ada beberapa musola itu gambar-gambar ulama tuh ditempel-tempel itu. Nah, apalagi Nabi Muhammad. Jadi aku setujulah, alhamdulillah ulama tidak membolehkan gambarnya karena takut nanti akan dikultus individukan beliau itu. Karena memang sangat-sangat mengagumkan dan sangat-sangat tampan. Sangat muda. Makanya dulu aku pernah ada murid ngaji, sekarang jadi tentara. Dia itu izin dia. Boleh enggak aku, Ustadz katanya, menggambar Nabi Muhammad untuk koleksi pribadi. Aku ngomong lebih baik tidak. Takutnya nanti koleksi pribadi kamu itu dilihat oleh orang lain, nanti diinikannya lebih bagus tidak. Itu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tuh punya hal-hal yang unik lagi. Beliau itu sangat-sangat sayang dengan manusia, termasuk benda yang ada di kiri kanannya.
Iya sangat-sangat sayang sekali itu. Saking sayangnya dikasihnya nama. Beliau punya gelas yang tiap hari minum dikasihnya nama Asyodir. Nama gelas itu Sodir. Dia punya tempat minum, kalau bahasa Arab itu Beliau punya cermin. Nah, itu dikasihnya nama Midallah. Al-Midallah. Kasih nama. Dia punya tongkat yang menemani dia tuh di akhir hidupnya itu dikasihnya nama Mamsyuk. Beliau punya pelana kuda atau taruh di onta itu pelana, itu dinamanya Al-Qus. Beliau juga punya tikar, namanya Al-Daj. Beliau punya pedang, namanya Zulfikar. Lagu Roma Irama. Itu nama pedang Nabi Muhammad. Jadi apapun benda di sekitar dia itu dikasihnya. Itu nama cincinnya itu tulisannya Muhammadur Rasulullah. Ada cincinnya kayak gitu. Nah, kemudian ya enggak ketemu lagi sekarang itu. Nah, itu makanya Pak Pur, mobil aku itu kekasih nama sekarang di keluarga aku Sapar. Tidak, Sapar. Kami kasih nama untuk Sapar itu. Jadi kalau di dalam ini ditulis oleh rumah aku tanggal-tanggal bayar pajak. Nah, kalau untuk mobil itu tulisnya bayar pajak Sapar bulan 11. Wah, ditulis. Mengingatkan itu. Karena Nabi itu memang biasa kayak gitu. Dikasihnya nama benda-benda yang setiap hari dengan dia itu. Umum kan. Satu lagi tambahan, Nabi Muhammad itu punya nama 9. Oh, ini kemarin bikin video aku dengan Adnan kemarin. Yang di sini Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, An-Nabiyyu Rahmah, An-Nabiyyu Taubah, kemudian Al-Aqib, Al-Muqaffi, Al-Muqaffa, An-Nabiyyul Malahim. Itu nama di sini ada. Di sini aku ambil itu. Nama beliau. Nah, itu namanya. Nah, sekarang mungkin terakhir sebelum kita diskusi, apa yang harus kita lakukan terhadap Nabi Muhammad? Sepakat itu wajib kita mentaati beliau, mengikuti beliau. Yang diistilahkan di Muhammadiyah adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Nah, tapi apakah seluruh dari Nabi itu yang harus kita ikuti? Atau bagian mananya saja? Karena kalau seluruhnya, termasuk cara jalannya, cara duduknya, cara tidurnya, cara marahnya, cara menoleh, cara menunjuk. Nabi itu menunjuk bukan kayak gini. Tapi menunjuk dengan seluruh jari. Nunjuknya kayak gini, bukan begini. Tapi menunjuknya seperti ini. Cara dia jauh ya? Nah, kayak gini. Kemudian cara motong kuku. Nabi itu punya cara motong kuku. Diawali oleh telunjuk sebelah kanan, nanti tengah, manis, kelingking. Ini diamkannya dulu. Nanti baru kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol. Terakhir adalah jempol sebelah kanan. Dulu ada murid aku ngomong, oh hebat juga Nabi itu. Dia terakhir akan ngomong oke. STI oke zaman itu. Nah, itu gaya. Apakah itu juga wajib diikutin? Ternyata tidak. Ulama membagi posisi Nabi itu dengan berbagai posisi. Ada yang membagi sampai 13, Al-Qarafi itu 12 dibaginya, tapi secara umum Nabi itu dibagi kepada 4 posisinya. Dari 4 ini, cuman satu yang wajib diikuti. Nah, pertama, Rasulullah sebagai pribadi itu tidak wajib diikuti. Itu tadi, cara gaya rambutnya. Jangan ngomongnya kayak, aku yang ikuti sunnah Rasul, gondrong, tidak bisa. Karena itu pribadi. Dan itu tidak wajib. Motong kuku. Nah, kalau beliau pribadi, cara jalannya, cara duduknya, makanan kesukaannya, itu tidak wajib diikuti, tapi boleh diikutin. Silakan diikutin, tapi tidak. Kata Quraisy Shihab, tidak wajib diikutin. Tapi kalau diikuti dalam rangka mencintai Nabi, berpahala. Nah, aku mengikuti ini tahu bukan sunnah, tapi untuk menunjukkan cinta kepada
kepada Nabi, maka itu berpahala. Silakan. Nah, iya, nggak hujan kayaknya. Sponsor ini. Nah, itu yang pertama. Nabi sebagai pribadi tidak wajib diikutin, tapi boleh diikutin. Kemudian, Nabi sebagai orang Arab. Ini juga tidak wajib diikutin. Diikutin boleh. Apa? Pakai surban. Sorban itu bukan Nabi yang wajib ikutin. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai. Nah, itu adalah budaya Arab. Jadi sorban, ada yang pakai sorban, jangan dianggap itu cak kealiman, tidak. Tetapi kalau mengikuti, bukan mengikuti budaya Arab, tapi karena cinta kepada Rasul, berpahala. Nah, tidak pacak dia sunnah, tidak. Tidak, dia mubah be. Iya. Nah, bukan hukum sunnah seperti berpahala. Sunnah kebiasaan Nabi, iyo. Nah, kemudian pakai gamis. Nah, pakai gamis itu bukan budaya Islam, tapi budaya Arab. Yang ini boleh diikuti, boleh tidak. Nah, kalau ada yang pakai gamis, silakan. Tidak pakai gamis, dan tidak ada urusannya dengan ilmu. Orang yang pakai gamis lebih alim, lebih bijak, tidak kati urusannya itu. Karena ini adalah budaya orang Arab. Kenapa Nabi makannya dengan 3 jari? Karena dia orang Arab, makannya itu roti, bukan kurma. Laman kita makan bakso, kapan selesainya? Ayo. Tidak bisa. Makan rendang dengan 3 jari. Ay, lamanya. Ya, Nabi sering seperti itu. Walaupun zaman Nabi juga sudah ada sendok. Sudah ada. Di sini ada. Ada juga beberapa sendok di rumah Rasulullah. Ya, piring juga ada. Intinya, Nabi sebagai orang Arab tidak wajib diikuti, tapi boleh diikuti. Malah ada kebiasaan Nabi sebagai orang Arab itu untuk kita haram diikuti. Apa? Manggil mertua dengan panggilan nama. Orang Arab zaman Nabi, termasuk Nabi sendiri, manggil mertuanya itu nama. Tidak kati nama bapak, om, tan, apa cak itu. Tidak kati. Abu Bakar, ya, dia panggil Abu Bakar, Utsman, Umar, jadi itu mertua dia. Nama kita kena tabok. Baca kada pecat. Ya, itu diserahkan kepada tradisi masing-masing. Kalau orang meranjat pakai kamu bagus. Kalau pakai kamu bagus. Itu penghormatan. Tapi kalau wong Padang Pekanbaru manggil kamu kurang ajar dia mau. Apalagi manggil mertua waang. Cari balak dia. Nah, itu kenapa Nabi Muhammad seperti itu? Karena tradisi orang Arab. Jadi tradisi orang Arab boleh diikutin, boleh tidak, dan tidak harus. Nah, pakai kupiah ini tradisi orang Indonesia, bukan orang Islam. Iya, Luhut lah pakai ini dia. Pakai kupiah Muhammad. Oh ini. Ini uban gara-gara Pajri. Tidak ada, dari kakak kelas dia. Tahun 2008 aku menjadi kepala MA di Bukit Kecil. Tahun itu dimulai ujian nasional yang di kelulusan anak itu ditentukan oleh nilai 50,0. Kapan try out anak MA ini 23, 21. Termasuk rombongan ini nih. Masuk rombongan ini nih. Jadi pening aku jujur bae. Mano caro biar lulus anak aku di situ. Demi Allah 2 malam tak tidur. Mano ndak ngerti dunia waktu itu. Nah, habis 2008 tapi Fajri belum waktu itu. 2008 habis itu karena stres itu numbul sini. Tapi agak khusus ya. Nah, itu Nabi Muhammad yang kedua. Jadi sebagai pribadi diikuti tidak wajib, tapi boleh. Sebagai orang Arab diikuti tidak wajib, tapi boleh. Nah, yang ketiga, sebagai orang yang mendapat kehusukan haram diikuti.
Nabi Muhammad bersama Bani Hashim tidak boleh menerima sedekah dan zakat, hanya boleh menerima hadiah. Nah kita jangan diikutin itu. Kaget datang Marwandi sebagai ketua PRM kaget ngantarkan kurban ke rumah. Oh aku ngikut Rasul menerima kurban. Oh, rugi. Kaget ngantar kaget Fajri kayak keliling-keliling. Nah ini nah Pak RD bersedekah. Oh tidak aku terima sedekah. Tidak bisa balik bandar. Tidak, itu khusus untuk Nabi. Kemudian Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang beriman Muslim yang boleh menghimpun istri lebih dari 4, bahkan sampai 9. Istrinya itu 11, tapi yang hidup bersama dengan dia pernah sampai 9. Makanya Al-Hujarat itu kamar-kamar istri dia itu 9 jumlahnya. Nah itu cuma Nabi berlaku tuh. Itu tidak boleh. 4 beda dia ambil jatah tuh. Sudah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Sudah. Dan itu berlaku sampai sekarang berlaku. Nah, cuman spesial untuk Nabi dibolehkan menghimpun lebih dari 4. Maka Nabi pernah 9 dalam saat yang bersamaan. Ini berlaku untuk Nabi doang. Tidak boleh berlaku. Pak Pur cuman sampai 4 boleh. Itu pun kalau apa namanya itu tuh slot kabel itu colokan itu lah terbeli kita ini dikasih oleh Allah tuh 4 lubang. Cuman siko ya baru kita isi nih. 3-nya berani ya boh. Kemudian nah nih dalam fikih senario kalau keliru ya ada juga dilarang, larangan dari Allah. Ya, sudah 57 umurnya. Sebentar lagi dia akan meninggal kayak gitu. Nah. Kemudian Nabi Muhammad itu satu-satunya umat Islam yang boleh menikah tanpa wali. Boleh menikah tanpa saksi. Nah kita jangan dicoba-coba sama itu. Bahkan ketika Nabi menikahi Hafsah, istrinya Zaid bin Harithah, itu kan ayat Al-Quran turun untuk menyuruh dia menikah itu. Dan itulah cara nikahnya, habis itu nikah. Maka itu kata Hafsah itu, galak berbangga-bangga di antara istri yang lain itu. Di antara kita ini cuman aku yang Allah langsung nikahkan. Iya memang ngomong kayak gitu. Dia berbangga-bangga. Di antara kamu nih, bapak kamu kalau nikahkan Nabi dengan kamu. Dengan aku, langsung Allah. Oh, iya, itu dia bercerita kayak gitu, membangga-bangga diri dia. Nah, itu hanya berlaku untuk Nabi, tidak berlaku untuk kita tidak usah. Nah, itu justru haram diikuti. Yang khusus itu. Nah, yang keempat, Nabi sebagai Rasul, nah ini berwajib. Nabi sebagai Rasul itu wajib, sebagai Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai Nabi wajib diikuti. Itu makanya puasa, haji, zakat itu dia sebagai Nabi, sebagai Rasul. Itu wajib diikuti. Itu makanya ayat-ayat menyuruh taat kepada Nabi itu pasti Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Posisi dia sebagai Rasul. Tidak ada ati'u Muhammad, tidak. Tapi ati'ur Rasul. Wa ma'atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang disuruh diajarkan oleh Rasulmu, Nabi, ikutin. Apapun dilarangnya, jauhi. Nah, yang kalau posisi Nabi sebagai Rasul, maka inilah yang wajib diikuti. Walaupun wajibnya nanti dibagi lagi. Ada yang wajibnya ada yang wajib total, ada yang nanti sunat muakkad dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ini wajib mengikuti bagian. Itu makanya definisi hadis. Jadi maksud dengan hadis itu adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ilan nabiyyi, bukan ila Muhammad.
al hadisu hiya ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Yang namakan hadis itu adalah semua yang disandarkan atau yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik itu ucapannya, perbuatannya, persetujuannya atau sifatnya. Itu dinamakan dengan hadis yang harus kita ikutin itu. Nah, itu istilahnya ma'udhifa ila nabi, bukan ma'udhifa ila Muhammad. Karena Muhammad sebagai pribadi, Muhammad sebagai orang Arab itu tidak wajib diikuti. Tapi sebagai nabi atau sebagai rasul. Saya kira itu sebagai pengantar untuk kita diskusi sore ini. Banyak pakar-pakarnya nih. Terutama yang punya nama diawali dengan Muhammad. Nah, itu bertanggung jawab itu harus menjelaskan. Lebih jelas. Muhammad Roji. Sekarang silakan. Kalau ada pertanyaan, maka yang menjawab adalah yang bernama Muhammad. Alhamdulillah telah tadi penyampaian materi. Iya. Mudah-mudahan banyak manfaat dan dapat kita praktekkan dari yang diwajibkan tadi, Pak. Iya. Dosa. Selanjutnya kita buka untuk berdiskusi, mungkin tanya jawab dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dan depan satu orang. Kepada Bapak Ibu kami persilakan kalau bertanya. Itu cabang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi apapun yang ada di Nabi itu bahasanya itu pilih-pilih. Jadi kita tuh belajar ilmu tadi, saya itu masih membayangkan agak sulit membedakan. Iya. Kita berbicara masalah yang sebenarnya orang awam sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu generalnya, mulai dari apa yang dilakukan Nabi, pokoknya sunnah. Apa yang ada di Nabi, apa yang dilaksanakan Nabi, termasuk apa yang dimakan Nabi. Oh, sunnah juga. Contohnya kan Nabi kan senang makan kepala kambing. Tapi tidak tahu itu soal tidak. Sudah banyak populer di kalangan masyarakat, di negara. Makan kepala kambing itu karena yang perlu saya tanyakan dan jangan sampai itu salah gitu ya. Dan juga bisa memberikan jawaban ketika orang selalu mengatakan yang paling kontroversi lagi beristri lagi perkawinan beristri ini ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada justru yang dilakukan harus mengapa Benar. ya, itu masih mungkin karena keterbatasan itu luar biasa kalau kita ada sumber yang memang bisa dikatakan buku itu membaca buku itu tapi masyarakat kita kan literasinya agak lemah. Iya. Membacanya kadang terbiasa dengan kalau istilah adalah membiasakan yang benar atau membenarkan yang biasa. Dua istilah yang memang akan populer. Membiasakan yang benar atau membenarkan yang biasa. Yang biasa. Membiasakan yang benar atau membenarkan yang biasa. Kalau saya lebih setuju membiasakan yang benar kan, bukan membenarkan yang biasa kan. Itu diskusi di awal. Iya. Terima kasih. Langsung saja.
Nah, iya, itu makanya tadi aku ngomong ini demikianlah pengantarnya dulu. Kalau pengantar berarti belum sampai ke ujung, pertengahannya belum. Jadi ketika ulama membagi posisi Nabi itu, tadi ada 4 yang disampaikan, sebagai pribadi yang khusus, sebagai pribadi, sebagai orang Arab, sebagai pribadi yang khusus, sebagai ini. Terus bagaimana cara memilahkannya? Sehingga nanti ketahuan mana yang harus diikuti, mana yang harus tidak. Nah ini memang perlu ilmu lagi sendiri. Nah, sederhananya, ketika dimasukkan dalam kitab Sama'ilul Muhammadiyah, berarti ini pribadi. Karena tentang kisah Nabi Muhammad itu banyak aja istilah. Ada sirah nabawiyah. Kalau disebut sirah, itu mulai dia hidup sampai dia meninggal. Ada lagi nanti persamaannya hayatul Muhammad. Kehidupan Nabi Muhammad itu. Ada yang khusus masalah perang. Maghazib. Tentang perang Nabi. Nah kalau tentang pribadi Nabi, itu dinamakan dengan Sama'il. Sama'ul. Nah yang paling terkenal ini. Sama'il Muhammadiyah. Nah ini rata-rata kita perlu tahu untuk menambah cinta, membayangkan keadaan Nabi Muhammad. Oh begini loh. Beginilah ini. Tapi ini seluruhnya pribadi beliau. Jadi seluruh pribadi beliau. Nah, itu untuk sebagai pribadinya begitu cara memahaminya. Nah, termasuk apakah ini termasuk sunnah yang diwajibkan, yang diikuti, atau dia pribadi, itu ada rumusnya. Rumus umumnya adalah, nanti walaupun itu perlu pendalaman, rumus umumnya, apabila Nabi melakukan sesuatu bidalil, didalil dari Allah, maka itu adalah sebagai Rasul. Kalau dia tidak ada dalilnya dari Rasul, cuman pinginnya sendiri, maka itu termasuk sunnah kebiasaan dia yang tidak termasuk hukumnya sunnah diikuti. Nah, kayak gitu. Contoh, makanya sahabat itu juga kayak gitu. Ketika perang Badar, tentara dibawa dari Madinah, terus kata Nabi, kita berhenti di sini. Ada sahabat yang berpikir kayaknya kurang strategis di sini, karena sumur di situ. Makanya dia dengan sopan bertanya, ini cara mereka bertanya, ya Rasulullah, pilihan untuk tinggal di sini, ini pendapatmu sendiri atau wahyu? Nabi menjawab, ini pendapatku sendiri. Nah kalau begitu aku ada usul. Kita pindah ke situ, ambil seluruh air di sumur itu, kemudian sumurnya nanti ditutup, ketika musuh datang nanti tidak punya air. Walaupun kita mundur, tapi mereka juga tidak punya air. Dan ini terbukti. Terbukti nanti. Jadi sahabat itu kadang-kadang tanya itu. Ini pendapat pribadi ya Rasul atau wahyu? Kalau wahyu, sami'na wa ata'na. Makanya istri Rasul itu tidak ada yang berani melawan yang boleh punya istri sampai 4 itu. Karena itu wahyu. Jadi itu rumus sederhananya, ada tak itu tuntunan Allah dan Rasul? Tuntunan Allah. Kalau itu tuntunan Allah, maka itu termasuk sunnah yang itu dianjurkan. Nah, cara makan kambing tadi. Aku inilah baca ini, karena ini kami lah nak masuk 2 tahun, aku tuh di Masjid At-Tanwir Bukit, bahas ini, karena itu sekali sebulan dan per bab. Sampai sekarang belum selesai. Baru beberapa ini baru lewat bab makanan kesukaan Rasulullah. Itulah aku simpulkan ada 15 makanan kebiasaan Rasulullah. Itu udah ada kepala kambing. Yang ada itu adalah kambing bagian tulangnya bagian sini. Bagian depan, itu yang paling dia senang. Yang tak enggak tahu. Entah tangan atau kaki itu. Ya, pokoknya bagian depan. Apa? Ya, paha depan. Paha depan. Nah. Tangan ya. Aku nih aku tulis itu, nah. Yang hadis-hadis itu aku tulis kesimpulkan. Nabi pernah makan labu, minyak zaitun, cuka, kurma, ayam, manisan, madu, roti syarid, dan syair, keju, kambing, gandum, dan haish. Haish itu sejenis itu. Itu kebiasaan beliau makan setiap hari.
Nakatim. Lembang itu, Pak. Makanya tadi kalau lahir di PMP, pakai tanja dia kalau di Palembang. Nah, itu rumus sederhananya. Adapun untuk memilah-milahnya, nah itu memang perlu belajar sendiri. Nanti ada cuko Arab. Nah, itulah pekerjaan ulama untuk mengetahui mana yang sunnah dalam bentuk ibadah. Muncullah kitab Riyadhus Shalihin. Itu kumpulan hadis-hadis tentang ibadah semuanya. Nanti masalah akhlak, nah dikumpulkan lagi hadis-hadisnya masalah akhlak, masalah akidah, kumpulkan lagi nanti. Nah, aku setuju tadi bahwa kita nak sering-sering membaca, paling tidak mendengar, membaca ida, mendengar ida, nak benar pula. Itu yang kata kampung Pak Roji itu pantunnya itu Pak Tumenggung menjemur padi, Islam nanggung tapi tidak jadi. Ya nak masuk surga. Nah, sholat tidak. Nah, itu Pak Hendro. Nah, terima kasih. Nah, ini nanya apa jawab? Ini Muhammad. Boleh pakai biar jelas. Gini adik. Ya. Ya. Banyak. Nah, jadi Pak, begitu ada itu, Langsung senario dulu jawab. Yang paling parah dulu jawab. Iya. Iya. Kaget pemungkas senario. Pertanyaan yang pertama, ini lagi-lagi pertanyaan kelas berat semua ini. Lebih berat dari berat badan aku. Yang pertama, kultus individu. Memang Rasul tidak boleh di kultus individu. Tidak boleh. Sejarah sebelumnya, Nabi Isa itu kan dianggap begitu suci, bagus sehingga dia dianggap Tuhan. Jadi sejarah sudah membuktikan. Makanya Nabi Muhammad itu tidak boleh dikultuskan individunya. Tapi dia sebagai Rasul wajib diikutin. Maka nanti ada al-wajibu li Rasulillah. Apa kewajiban kita umat Islam terhadap Rasul? Itu pertama al-mahabbah, cintai. Kedua ittiba. Nah, yang berlebihan wuluun tidak boleh. Yang berlebihan itulah sampai Nabi itu nak disembah. Karena memang dia Nabi itu kan perfect. Seluruh perfect. Nggak ada manusia yang tidak perfect dari dia. Jangankan orang selevel Nabi Muhammad. Orang-orang yang sekarang barusan dianggap suci pun kadang-kadang itu sudah disembah. Maaf, siapa yang pernah baca kisah Sai Baba itu? Dari India itu. Yang lalu meninggal, mati dia sekarang itu. Itu kan orang Palembang pun dianggap Tuhan gitu. Yang tahu yang punya apa? Interbis. Nah, itu Sukendro namanya itu, Cino Sukendro.
baliknya di Perintis Kemerdekaan. Aku ngajar anaknya dulu bahasa Inggris di rumah. Itu waduh, besarnya gambar saya baba. Yang dari India, yang rambut keribol. Nah, itu. Jangankan orang seperti Nabi Muhammad. Manusia-manusia. Nah, Uzair yang zaman Nabi itu, kenapa dia dianggap Tuhan oleh orang Yahudi waktu itu, Uzair itu? Karena dia hafal itu Taurat. Jarang-jarang orang hafal Taurat, jadi dianggapnya suci ujungnya. Nah, dalam Islam, Nabi itu tetap diperlakukan sebagai Rasul dan Nabi yang harus diikuti ajarannya, bukan individunya. Bukan individu Nabi secara fisik itu yang harus diikutin. Nah, inilah khasnya Muhammadiyah juga. Kita di Muhammadiyah tidak membiasakan untuk kultus individu. Tapi yang kita biasakan adalah ajarannya. Makanya kita ada juga dikit. Cuma menurut aku kita ini kadang-kadang agak berlebihan pula. Warga Muhammadiyah mencintai Muhammadiyah, kapan ke Jogja enggak pula mampir-mampir di Kauman. Aku merasa berdosa aku waktu itu. Maria Boro di Jingo, Borobudur di Jingo, Prambanan di Jingo, musola di Kauman enggak di Jingo, kuburan enggak di Jingo. Nah, aku merasa berdosa dulu. Makanya terakhir ke Jogja, aku ngomong sama Om Isan, kita harus ke sana. Dan ternyata luar biasa, walaupun orang sehebat itu, sangat sederhana sekali. Kaji madhalan. Nah, apalagi langgarnya juga sangat sederhana, bagus-bagus. Nah, itu yang pertama, Ustaz Raji. Nah, yang kedua, kenapa umur beliau itu agak pendek? Jawaban yang paling benar adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu itu sebenarnya rahasia. Kan itu rahasia Allah, ajalnya itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau belajar agama itu nanti sebenarnya tambahkan, setelah kita belajar masalah syariat Islam begini, ini ajaran nilai jelas, nanti ada lagi pelajaran itu dianggap agak perlu, tapi juga tidak perlu kadang-kadang. Namanya al-hikmatut tasyri'. Hikmah kenapa cak ini? Nah, termasuklah kenapa Nabi Muhammad tuh umurnya pendek. Itu juga pernah dibahas oleh ulama. Nah, itu duga-dugaan namanya itu lagi. Nggak pasti dalilnya pasti. Nah, tadi Pak Hendrullah menjawab, satu, tugasnya memang sudah selesai. Rampung sampai di situ. Itu makanya ketika turun surat ijazah nasrullahi wal fath, itu sahabat senang rato-rato. Kan setiap wahyu turun, sahabat kan senang. Ada yang dihafal, ada yang nak diamalkan. Senang. Tapi ada satu sahabat menangis. Aku lupa namanya. Dia menangis. Aku menangis. Tanya, kenapa kau menangis? Kamu pahami enggak yang tersirat dari ayat itu? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila sudah datang pertolongan Allah dan kamu sudah mendapatkan kemenangan. Nah, malah menang, biasanya berhenti Nabi itu meninggal sebentar lagi. Dan itu terjadi. Coba jengok pinternya sahabat itu menganalisis. Di saat yang lain senang, dia justru sedih, menangis karena sebentar lagi akan berpisah. Itu tugas dia rampung, selesai. Aku lupa. Namanya aku lupa. Tapi pernah terbaca oleh aku. Pernah terbaca ada sahabat yang menangis ketika turun ayat itu. Di saat yang lain kan rata-rata kan ayat turun itu kan gembira. Ngehafal, nah diamalkan. Tapi dia nangis dia ketika turun ayat itu. Jadi itu wajib mungkin ya tugas seperti itu. Itu rahasia juga. Kenapa Nabi Muhammad itu ayahnya meninggal umur 2 bulan dalam kandungan. Ibunya sudah meninggal, kakeknya meninggal. Seolah akan Allah tuh ingin mendidik Nabi Muhammad itu sendiri. Tidak perlu bantuan manusia yang mencintai dia. Jadi kalau istilah Quraisy Shihab itu dalam buku dia itu ketika dia menjelaskan Abdullah meninggal, bapak Nabi Muhammad, itu tulisnya, selesailah tugas Abdullah di muka bumi.
hanya untuk menanamkan benih Nabi Muhammad. Sampai situ tugas dia. Habis itu kemudian dia kembali kepada Allah. Ditulisnya seperti itu. Nah, mungkin itu. Ah. Ya, betul itu. Salah satu alasannya yang dianalisis oleh ulama itu, Allah itu pingin tidak ada yang Nabi Muhammad itu dipengaruhi oleh manusia, termasuk ayah, ibunya, pamannya, orang tuanya. Jadi dia dimurnikan. Nah, makanya nanti ada hadis, ada bani Rabbi, aku ini dididik langsung oleh Tuhanku. Ini ada hadisnya dari sini, ditulis ini di pengantar sini ada nih. Ada bani Rabbi, fa ahsana ta'dibi, maka Allah memperbaguskan dalam pendidikannya terhadapku. Jadi itu biar Allah langsung yang menggiring pendidikannya. Nah, kemudian apakah orang tua Nabi Muhammad masuk neraka atau surga? Lagi-lagi jawabannya adalah wallahu alam bisawab. Nah, aku secara pribadi, walaupun ada beberapa hadis, cuman aku merasa malu untuk berkata, kalaupun ada hadisnya, untuk menyetujui ada yang ngomong kaget ibu Nabi Muhammad masuk neraka, rasanya tidak tega ngomong itu. Malu gitu rasanya. Kok didengar Nabi Muhammad gitu, kau ngomong mak aku masuk neraka. Oh, astagfirullah. Jujur be? Hah? Wallahu a'lam. Nah, makanya analisis ulama ada nanti Pak Oji di dalam belajar apa nama itu yang ilmu kalam. Ilmu kalam itu nanti aliran-aliran dalam Islam ada Mu'tazilah, Murji'ah dan lain-lainnya itu ada yang aku setuju. Bagaimana nasib orang yang tidak sampai dakwah ilahiyah kepada mereka. Apakah mereka masuk surga atau neraka? Misalnya sekarang ini ada orang di kepulauan mano-mano sana, ya belum pernah dakwah Islam sampai di situ. Apa nasib mereka itu? Pedalaman di mana-mana itu. Apakah mereka berlaku salah dihitung berdosa atau melakukan perbaikan dihitung dapat pahala? Nah, itu dalam tarikh Islam ada dinamakan dengan zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman antara terputusnya satu ajaran Nabi sebelumnya dengan Nabi yang akan datang. Nah, itu zaman fatrah namanya itu. Nah, zaman fatrah itu Nabi Muhammad itu lahir pada zaman fatrah. Aliran ajaran murni Yahudi dan Nasrani sudah tidak ada lagi, sementara Islam belum datang. Nah, zaman fatrah orang yang berbuat baik itu akan masuk surga. Nah, aku setuju karena itu mengembirakan Nabi Muhammad. Jujur ini emosi ini bukan masalah dalil ini. Tapi emosi aku. Rasul-rasulnya, aduh aku baca hadis itu, buat. Jangankan emak Nabi Muhammad dia ngomongin masuk neraka itu. Abu Thalib yang masuk neraka, beda tega. Jujur be. Aku jujur beda tega. Walaupun itu ada ayatnya. Ada ayatnya itu tuh. Sesungguhnya Muhammad kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Ada ayatnya. Tapi aku justru berharap mudah-mudahan ayat itu bukan itu sebab nuzulnya. Jujur be aku nih. Karena apa nama tuh sayang kita dengan Nabi Muhammad. Tidak tega rasanya. Ngomong jelek-jelek tentang Nabi Muhammad. Nah, itu main pribadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang dimamakan masuk surga bighairi hisab, ya. Tapi kalau cuman 1%, kalau umat Islam sepanjang la ilaha illallah masuk surga. Masalah kapannya? Tergantung dengan amal lagi. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, benar. Tidak. Nak nambah silakan. La nabiyya wa rasulah ba'da, boleh. Nah, tapi memang ayatnya yang menceritakan itu pakai karena menggunakan lafaz nabi, bukan rasul. Ada ayatnya itu. Nabi terakhir. Khataman nabiyyin. Bukan hataman rasul. Jadi itu ya pilihan kata. Pilihan kata. Ini tidak tambah, tidak ada apa-apa. Tidak tambah, ada apa-apa. Nah, begini. Yang memilahkan antara beda nabi dengan rasul itu ulama. Coba begini, kalau kita sepakat dengan definisi umum bahwa nabi pembawa berita, rasul pembawa utusan. Setiap rasul pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Kalau ini yang kita apa namanya tuh? Kita ikutin, pilih, berarti Nabi Adam bukan nabi, bukan rasul. Dia malah ada manusia dan utuskan siapa dia itu? Berarti dia bukan rasul dibikin. Makanya ini hanyalah wilayah pendapat para ulama. Aku lebih condong tidak beda-bedakan. Ya nabi ya rasul ya nabi. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Kita baca matan keyakinan warga Muhammadiyah dan baca ideologi warga Muhammadiyah. Itu dijelaskan definisi Islam itu. Jadi ada di situ. Ad-dinu al-islamu ma syara'allahu lin-nabi wa rasulihi bimtishali awamirihi wa jatabu nawahi wal irsyadu, di ujungnya itu. Nah, nanti ada lagi definisi khusus. Ada definisi Islam secara umum adalah syariat yang diberikan kepada seluruh nabi dan rasul dalam bentuk perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk lisolihin nas di dunia wal akhirah, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Itu Islam secara umum. Nah, di dalam tarji itu ada kalimat nanti itu. Wal islamu dalam kurung al Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad, nanti ada kalimatnya, adalah agama yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk disyariatkan kepada Nabi Muhammad melalui Al-Quran yang isinya adalah perintah, larangan, dan petunjuk. Jadi keduanya benar. Yang di Google tadi itu tidak memasukkan definisi Islam secara umum. Hanya mematok Islam untuk Nabi Muhammad. Di Muhammadiyah itu dipisahkan. Dan itu dibahas keduanya. Ada Islam untuk seluruh agama dan ada Islam untuk Nabi Muhammad. Islam juga sebenarnya seluruhnya, tapi untuk Nabi Muhammad punya khususnya melalui Al-Quran. Sementara Nabi sebelumnya tidak. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Ya, bukan. Yang lain. Samawi. Ya. Ya, itu salah. Kalau menurut almarhum Profesor Dr. Yunahar Ilyas, yang agama dalam Al-Quran cuma Islam. Sementara Yahudi dan Nasrani itu bukan agama, itu cuma kelompok.
kelompok-kelompok orang, komunitas, bukan agama kayak gitu. Terakhir ditutup oleh penjelasan pemungkas dari Ustaz Sunario. Nah, ada dong. Mumpung tidak ada makanan hari ini. Nah, iya. Siapa? Oh iya. Ceramah, ya, betul. Oh, tasawuf. Sebenarnya itu yang bertanggung jawab itu Pak Pur dengan Pak Erdi. Pak Erdi dan Pak Pur yang itu tuh buka-buka. Aku tuh baru nambah-nambah kemarin ini. Dan bukunya lah ada. Belum ya? Iya. Oh, iya. Oh, yang kemarin Irfani itu ya. Oh, iya. Ini Pak Pur yang bertanggung jawab gitu. Ya, masalah mimpi bertemu Rasulullah. Dalam kitab ini dijadikan bab yang terakhir. Ya, di kitabnya ada. Khusus ini bab yang terakhir, bab yang ke-55. Babu maja'a fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bermimpi tentang Rasulullah. Nak kita baca ada 7 hadis. Kesimpulannya 1. Umat Islam memungkinkan bermimpi bertemu Rasul. Itu pertama. Bisa. Yang kedua, manusia, satu-satunya manusia yang tidak bisa diserupai oleh setan itu adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau seseorang bermimpi tentang Nabi Muhammad itu pasti benar. Asalkan fisik yang dilihatnya itu seperti yang di sini tadi. Nah, itu makanya ini perlu tahu, bukan berarti gambar tadi. Biar kita tidak dibudikan setan. Kaget tahunya bikinnya rambut Nabi Muhammad tuh botak. Lah. Hah? Ya kan panjang, berarti bukan. Kan ketahuan itu membudikannya setelah baca ini. Jadi itu Pak. Jadi itu memungkinkan bertemu. Ini hadisnya salah satunya. Man rani fil manam faqad rani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Apabila seseorang melihat aku dalam mimpi, maka itu betul-betul aku. Karena setan tidak bisa menyerupaiku. Jadi itu betul-betul itu. Kemudian hadis yang lainnya, barang siapa melihat aku dalam waktu tidur, maka sesungguhnya itu benar-benar aku. Karena sesungguhnya setan tidak akan mampu menyerupai atau menyamaiku. Bahkan menurut ulama, salah satu keistimewaan seorang mukmin apabila bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Dan boleh berdoa agar kita bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Nah, hadisnya banyak. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka ia betul-betul melihatku. Ini hadis tentang itu banyak itu. Dan memungkinkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad melalui ya pasti idealnya, karena ini idealnya itu satu, orang yang mencintai Rasul, orang yang memang menjiwai Nabi, soleh, ngikuti sunnah Rasul, dan kemudian dia memang baca selawatnya juga lengkap untuk Rasul kayak gitu. Jadi ada syaratnya itu barangkali itu. Tidak sembarangan ini. Ini begajil kan ngomong. Itu tadi masalah tasawuf nanti bertanggung jawab Usid lah berdua ini. Nanti kita bahas insyaallah sekali. Tidur lah. Tidur dulu. Karena dimimpi. Tambahan. Riwayat dan hadis. Baik, demikianlah tadi tanya jawab dari para jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya taruh tambah lagi penutup, pemungkas.
Iya. 26. Nah, 27 sebentar lagi ini. Muhammadiyah nih. Tapi kalau menurut semua riwayat tanggal 12 Baif. Ya benar. Oh. Jadi ada seorang dia menurut beliau ini Terakhir. Ya. Senin. Senin. Di tahun 51 sebelum hijrah itu hari Senin di tahun itu di bulan Rabiul Awal itu hanya ada tanggal 3, 10, 17 dan 24. Jadi kalau kita berkaitan dengan angka 12, maka yang benar sebelum awal. Nah, tapi ini kan bukan ya. Muhammadiyah tidak ada tradisi maulid. Muhammadiyah tidak melarang, tidak anti juga. Mungkin generasi di bawah kita Lupa. itulah mungkin menolak. Cuma mungkin Nah, kalau bisa jangan. Lahir, ya. Banyak itu. Berjanji banyak itu. Jaddal Husaini. Ya. Berdiri. Nah, itu adalah ada ayat Karena itu ada apabila itu tawarkan yang baik. Tawaran ini sifatnya secara umum dan secara tidak semua yang dilakukan tadi bisa kita jadikan. Memang ternyata ada beberapa hal Nabi itu tidak bisa mencontohkan pada kita. Nabi kan meninggal, ayahnya meninggal kan tidak itu bagi yang kebetulan. Iya. Ini berarti bahwa Nabi tidak pernah bisa mencontohkan bagaimana berbuat baik. Bagaimana orang